suruh orang ya, nggak ada surat tugas, nggak ada ini main tunjuk-tunjuk, ada kalian boleh tolak. Pak, Bu, mana ininya surat tugasnya? Kalau nggak ada, nggak usah kalian kerjain. Takutnya ini kan bahaya untuk kalian. Apalagi kalau mereka nyuruh kalian kerja, nggak ada surat tugas atau apa, kalian tolak. Kalau mereka masih maksa minta tanda tangan, instruksi dari mereka. Nah, jadi kalau ada apa-apa kerjaan kalian itu bisa melanggar aturan, tunjukin buktinya nih, ada tanda tangan dari atasan. Biar nggak jadi salah ya. Misalnya kalian kerja nanti kan, itu main aman. Karena banyak atasan ini ya mau menang sendiri, mau enaknya sendiri. Kayak cuci tangan tuh banyak itu. Lanjut ya. Nah, kita lanjut. Nah, beda administrasi negara dengan administrasi bisnis ya. Administrasi negara atau administrasi publik atau yang jatuh bisnis itu bedanya ada kan? Kalian sudah tahu bedanya? Ini dua kajian ya ada ini. Mbak. Sudah tahu belum bedanya di mana? Kita bahas beda, nggak usah sama. Kalau sama kan, ya sama-sama ngurusin lembaga kan ya kan. Bedanya apa nih? Astagfirullahaladzim. Nampak apa? Ada yang tahu? Pak Setio tahu? Novita? Tahu nggak bedanya? Tahu nggak? Prasetyo mau jawab, tapi mic-nya di mute. Kan nggak kedengeran itu. Mute ini, aktifin dulu itu, Prasetyo. Speakernya. Tidak, Pak. Tidak tahu, Pak. Tahu, nah. Nah, kalau administrasi negara atau publik itu tujuannya melayani seluruh masyarakat. Kalau di niaga atau bisnis ya melayani konsumen. Sama saja seperti rakyat juga atau masyarakat juga. Tapi kan kalau di bisnis kan cenderung orientasinya dia profit ya. Faktor motifnya profit. Kalau di negara kan non profit kan. Cuman masih aja kan yang perilaku ada salah satu lembaga tuh yang dalam pelayanan tuh masih nerima uang tip, masih kan ya. Misalnya di urusan di pemerintahan masih ada nggak itu? Masih kan? Kasih uang dikit untuk memperlancar urusan masih nggak itu? Masih ya? Kok diam semua? Jawab aja kalau masih, kalau enggak. Masih, Pak. Masih kan? Urusan Masih, Pak. di birokrasi, di pemerintahan masih kan? Masih ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Karena udah budaya kita ini. Ada yang matok, ada yang nggak matok, gitu kan. Kalau nggak matok tuh mungkin mereka nggak mau, takut kan, takut akan ini kan, akan dosa kan. Kalau yang matok itu ya orientasinya dia apa ya, udah orientasinya duit, bukan profesional. Kalau yang nggak matok itu ya dia nggak mau kan, takutnya jadi nggak berkah dia hidupnya kan, mereka nggak mau. Tapi kalau dikasih ya mungkin kalau dipaksa-paksa orang ya mau. Itulah kisah ini, realita ya birokrasi di pemerintahan kita kayak gitu. Beda sama Singapura. Kalau Singapura nggak mau dia sama sekali nggak mau terima itu, dikasih uang tip dikembaliinnya, karena mereka itu udah mentalnya udah kebentuk dari pembelajaran sekolah sampai mereka kerja, dan mentalnya itu udah kebentuk bener. Mereka tuh bikin aturan aturan itu ya dari pendidikannya itu sudah dari SD, pendidikan mentalnya. Makanya orang Singapura itu maju. Padahal negara kecil kan? Kecil kan negara Singapura? Kecil tapi maju. Nah, ini perbedaannya lagi ya faktor proses dan sistem kerjanya. Kalau di pemerintahan kita ini banyak kerjanya prosedur ya. Kaku ya. Banyak nggak kakunya? Kaku. Prosedur. Banyaknya aturan. Ya kan? Buat KTP aja itu banyak tuh. Buat kartu banyak. Itu kan kartu kan banyak kartu. Ada kartu KTP, SIM, ada yang
kartu mahasiswa, dan lain-lain ya. Banyak kan kalian di dompet kalian kartu? SIM, Banyak. KTP, Iya, pajak. Pak. Nah, itu banyak. BPJS. Bagi kartu-kartu yang lain. Bagi yang bagus itu kayak negara Swiss. Cuman negara di Swiss itu satu kartu untuk semua. Nah, di kita ini banyak kartu. Nah, contoh buat SIM kan, buat SIM juga kan udah ada kan data. Kenapa nggak sinkron dengan ini ya, data administrasi pendudukan dari NIK-nya? Udah, tinggal tulis aja dah. Kan sinkron datanya. Tapi nggak sinkron kan? Nggak saling berhubungan maksudnya tuh. Kalian kalau bikin SIM pakai ini kan? Pakai ini kan? Pakai fotokopi KTP kadang kan? Oke, Pak. Ya kan? Iya, Pak. Harusnya tuh kalau pemerintahannya memang udah canggih atau udah dinamis ya, atau pemerintahnya yang fleksibel, itu cukup nomor induk KTP aja diisi. Langsung detek, langsung ngeling. Nah, pemerintahan kita nih agak terlambat. Selalu niru negara luar macam Malaysia dan Singapura. KTP anak itu niru Malaysia. Anggaran berbasis kinerja yang ditiru untuk tunjangan kinerja atau apa itu kan niru Singapura. Nggak, inovasinya itu nggak ada itu pemerintahan kita tuh sebenarnya. P3K ini kan inovasi dari niru ini ya, niru nyontek dari Singapura. Itu udah dari zaman Gus Dur mau bikin itu karena pegawai pemerintahan kita ini ya khususnya PNS di ini ya di Asia Tenggara ini cukup saat ini cukup parah juga PNS di kita banyak mentalnya mental males. Makanya bobrok kan birokrasi pemerintahan kita tuh. Makanya Gus Dur tuh mau sempet ngubah itu P3K mau dikontrak semua pegawai negeri ini. Biar kalau mereka nggak ini kan bisa diganti kan. Karena orientasi mental pegawai negeri di Indonesia ini kayak gitu emang. Walaupun dikasih tunjangan kinerja, tapi kerjanya masih aja kayak gitu. Atau mentalnya udah kayak gitu aja doang, ya masih kayak gitu. Walaupun ada perubahan sedikit lah, tapi nggak terlalu banyak. Nah, kalau di swasta kan enak dia proses kerjanya kan atau di organisasi bisnis atau di swasta itu biasanya fleksibel ya, praktis, ngikutin perkembangan zaman. Birokrasi kita nih kaku, lama mikir, lama udah mikir. Pemerintah kita nih, itu lama kan? Ada uang nak mati dulu baru cepat. Nah, kira-kira nah. Itu yang di BPJS itu kan, baru uang nak urusan uang nak gawat darurat baru cepat urusannya. BPJS itu kesehatan kan, IGD langsung terabas atau juga langsung diskresi kebijakan atau juga di pelonggaran aturan. Kalau berobat orangnya gawat darurat baru dipercepat. Terus lagi masih ada ya yang di pemerintahan kita nih ya Bu, banyak ini ya. Kadang ada yang kita ngantri lama, kadang bertele-tele. Banyak kan? Tele-tele nggak? Di birokrasi pemerintahan kita di administrasi negara kita nih. Kacau ya? Ya kacau. Lanjut ya. Sebenarnya banyak ini sebenarnya. Administrasi publik atau negara itu wilayah yurisdiksi hukumnya itu kan ada batas wilayah. Kalau ngurusi wilayah Indonesia, ya Indonesia aja kan memiliki batas wilayah negara. Ya seperti Indonesia kan. Indonesia kan ngurusi urusan di negara Indonesia. Kalau di bisnis enggak itu, tidak memiliki batas wilayah. Makanya ada perusahaan-perusahaan yang kayak Unilever, ada kayak L'Oreal, ada kayak Red Bull atau juga Kreatindeng. Banyak kan cabang-cabangnya kan, Honda, itu nggak ada batas wilayah. Nah, kepemilikannya juga punya pemilik modal. Kalau yang di negara ini kan ya batas hukumnya punya negara. Orientasi kebijakannya beda kan? Kalau yang negara itu orientasi kebijakan membina warga negara menjadi baik dan menciptakan stabilitas politik,
Kalau yang untuk bisnis atau administrasi niaga itu orientasinya sebagai stabilitas organisasi usaha dan stabilitas pasar yang dapat menguntungkan. Nah, disitulah yang perbedaannya tuh kan. Faktor modalnya negara yaitu APBN, kalau administrasi negara, kalau di swasta kan faktor modalnya yaitu pemilik modal. Faktor status pegawainya PNS memerlukan pertimbangan untuk diberhentikan ya PNS. Sekarang sudah ada kan, namanya P3K. Nah, dan sekarang ini baru terterap. Ini lebih rawan ini untuk dipecat yang P3K lebih gampang. Kalau PNS nih ya agak susah aturannya. Kalau yang ini di swasta mudah ya. Swasta putus kontrak. Kalau P3K itu ada pertimbangannya masih. Sudah habis, sudah kinerjanya, lihat kinerjanya selesai. Itulah bedanya. Sebenarnya masih banyak bedanya. Kalau swasta itu lebih fleksibel ya. Negara fleksibel tak Prasetyo? Kaku atau enggak? Kaku ya? Kaku, Pak. Nah, itulah negara Kaku. kita nih birokrasinya memang kaku. Kalau di bisnis dia administrasi ini kan ada dua kan di negara sama bisnis. Kalau di bisnis ya orientasinya keuntungan. Itu yang harus kalian tahu kan. Karena kalian ini bakal gawinya nggak ada swasta negeri. Makanya dibedain dulu. Ada yang tanya dah ini. Mumpung ada berapa 8 menit nih. Nah, tanya lah. Ini agak linknya agak dibagi ya. Link YouTube-nya atau juga materinya. Ada yang nanya. Kalau yuridiksi itu hukum ya. Wilayah hukumnya ya. Lah, tak terbayang kalian nak gawe di mana? Swasta atau di negeri? Lembaga pemerintahan. Tak terbayang belum? Kalau bisa negeri, Pak. Belum ya. Nah, kalau nak itu Iya, ya, Mas. kalau di administrasi ini yo enak, fleksibel administrasi itu. Gawinya bisa di mana baik. Cuman kalau kalian banyak kalian, banyak sertifikat, ada yang bisa bahasa Inggris ini. Nggak ngantuk ya. Rindu, Pak, rindu. Ini Pak minus. Hah? Hujan nggak di situ? Rindu bisa, Pak. Hujan nggak? Rindu bisa bahasa Inggris, Pak. Hujan Apa? Pak Hujan, Pak. deras. Deras ya? Beres, suara Masih Bapak kabut asap putus, situ. sinyal, Pak. Alhamdulillah tidak, Pak. Nah, Ini menurut dangkal, kalian dari kabut asap tuh masuk yang ngurusi kebakaran hutan dan lahan itu negara apa swasta? Yang ngurusi penanggulangannya dari perencanaannya, dari pemadamannya, Negara Pak. negara. Negara, Pak. Banyak negara ya, sama ngurusnya ya. Negara atau daerah, pemerintah daerah ngurusnya itu. Nah, menurut kalian lah beres belum kawinnya? Apa masih banyak titik apinya? Pak. Belum beres Pak. Beres. Mas kebakaran. Masih kebakaran kemarin, Pak. Bisa jadi masalah kerja selamanya kurang antar lembaganya kan. Bisa jadi terbatas anggaran atau juga memang dari perusahaan sawit perkebunan bakar ini ya, bakar lahan dengan bakar. Kalau pembukaan lahan tanpa bakar seperti di Malaysia dia ini ya dibusuki dulu ya limbah-limbah sisa-sisa bekas panen atau apa tuh baru digemburin dan campurin dengan tanah ini digabungin kan.
jadi kayak pupuk atau dibusukin untuk jadi pupuk atau disatuin lagi di lahan biar padat. Nah, kalau di kita ini nggak gampang kan, ke muka lahan bakar, udah. Apalagi nggak dijaga ini lahan gambut, nggak dikasih manajemen airnya tuh. Udah pasti terbakar. Karena gambut itu kan ada api, unsur api. Lahan gambut itu. Makanya kebakaran daerah Indralaya ini, Indralaya Utara, Desa Sungai Rambutan itu ya. Di Kota Terpadu Mandiri, Desa Sungai Rambutan. Itu pasti dibakar itu, dilewati rel kereta api. Nah itu kalau nggak di manajemen, nggak dikelola, ini kan kadar airnya tuh nggak dikelola ya kebakar. Kalau nggak sosialisasi yang kurang, nggak dibuat kolam-kolam untuk penahan air antar di perkebunan sawit itu nggak dibuat kolam-kolam air, udah sawit itu kan keresep air, itu yang jadi hangat, suhu udara tuh hangat di sekitar situ. Jadi kalau kalian jadi kerja di bagian kehutanan atau pemadaman kebakaran hutan dan lahan harus tahu itu ya. Mahal kalau buat hujan buatan. Nambur garam dulu, mereka kan modifikasi cuaca kan. Awannya semai dengan garam atau apa tuh baru hujan buatan. Itu biayanya mahal. Emang harus pakai garam? Ya ada garam khusus. Iyalah kawan. Garam dapur, garam khusus. Itu teknologi cuacanya, teknologi modifikasi cuaca. Yang lebih canggih itu yang Amerika, Rusia, Cina itu kan bisa teknologi hub. Nah itu bisa ngendaliin cuaca. Musim panas bisa musim hujan atau musim spring atau apa ya, musim semi. Kan semi kan banyak hujan. Kalau musim panas nggak hujan dia. Makanya kalau kalian nyari-nyari UAS itu bisa lihat YouTube, Bosman Mardigu atau